Ini kita bahas ulang materi yang sebelumnya ya, kita bahas sedikit, terus setelah itu kita lanjut bahas soal yang kemarin aku upload. Kalian udah ngerjakan kan? Kalau kalian udah ngerjakan pasti lebih gampang bahasnya. Oke, kita mulai dari begrüßung. Ini tuh bab awal banget, dari bab pertama. Begrüßung, kalian tahu sendiri, begrüßung merupakan bahasa Jerman, merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang memiliki makna salam. Dalam bahasa Jerman sama seperti di bahasa Indonesia memiliki salam perjumpaan, salam perpisahan. Nah, untuk salam perjumpaan di Jerman itu ada beberapa. Ada halo, guten Tag, guten Morgen, guten Nacht. Nah, guten Abend dan guten Nacht ini biasanya untuk salam perpisahan. Tapi kan bedanya gini, kalau guten Abend itu kan untuk biasanya itu orang lagi bisa selesai kerja gitu, berpisah dengan rekannya, maka bilangnya oke, tschüss, guten Abend kayak gitu. Schönes Abend gitu. Nah, ada lagi itu guten Nacht. Ini bukan guten Nacht ya, tapi gute, nggak pakai n, jadi guten Nacht. Ini untuk menjelang tidur kayak good night. Terus ada grüß Gott, moin itu lebih ke selamat pagi ya, moin kayak gitu. Servus. Kemudian berikutnya itu ada salam perpisahan. Nah, salam perpisahan itu dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari tschüss, ciao, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Nah, auf Wiederhören itu secara online, biasanya pas telepon kita ngobrol-ngobrol, oke, auf Wiederhören kayak gitu. Jadi kayak perpisahan pas di telepon. Kemudian ada bis bald, kemudian lanjut ada bis später dan bis nachher. Sama nachher itu sampai nanti. Oke. Lalu ada bis morgen, biasanya sampai besok pagi gitu. Oke, kita lanjut ke frasa umum atau häufiger Redewendungen. Frasa umum terdiri dari frasa-frasa yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Jerman, baik dalam menyatakan pendapat, bertanya, memberi informasi, atau lainnya. Frasa umum ini banyak banget. Nah, kita bahas satu-satu. Danke, terima kasih. Dankeschön juga terima kasih. Kemudian ada vielen Dank, danke sehr. Itu memiliki makna terima kasih banyak. Kemudian gerne, sama-sama dengan senang hati. Bitteschön, sama-sama dengan senang hati atau silakan. Nah, ada bitteschön dan bitte. Bitteschön itu ya kayak gini. Tapi kalau bitte itu ada permintaan, ada kalau bitteschön itu kayak mempersilahkan, mengizinkan kayak gitu kan sifatnya. Terus sedangkan kalau bitte itu ada permintaan, ada permohonan, terus ada ya kayak persetujuan juga itu termasuk. Misalnya kamu permisi, bolehkah saya lewat? Ya bitte kayak gitu. Ya gerne, ya bitte kayak gitu. Kemudian ada Entschuldigung Sie bitte, permisi. Nah, biasanya kalau untuk Entschuldigung Sie bitte itu digunakan untuk tingkat yang lebih sopan. Jadi kayak dengan orang asing itu kalau pakainya itu Entschuldigung Sie bitte, mau ini untuk bertanya, mau permisi atau mau lewat, atau permohonan izin kayak gitu, itu bisa pakai Entschuldigung Sie bitte gitu. Sedangkan untuk Entschuldigung bitte itu lebih ke informal.
artinya sama aja dengan Entschuldigung Sie bitte, tapi kalau Entschuldigung bitte itu kan lebih ke informal ya, sama aja. Tapi umumnya tuh kalau orang mau tanya permisi mau lewat atau memohon izin tuh pasti kebanyakan pakai Entschuldigung Sie bitte kan ya, karena itu lebih sopan. Kemudian ada wie bitte. Nah, wie bitte itu biasanya untuk permintaan, untuk permohonan. Misal kalian lagi ngobrol nih dengan seseorang, nah di sana kalian kurang paham nih dengan apa yang dia katakan, lawan kalian katakan. Jadi kayak wie bitte kayak gitu. Jadi kalian bertanya ulang, itu cukup sopan. Nah, sama sih biasanya sama juga dengan noch einmal bitte. Jadi permintaan untuk ngulangin lagi. Nah, tapi kalau noch einmal bitte itu biasanya kayak kalian misal kalian sedang di acara makan gitu ya, makan bersama. Dan makan bersama di sini kan kayak biasanya kan apa ya? Makanannya kan dikumpulin gimana ya nyebutnya? Ya kayak misal kalian lagi makan bersama dengan keluarga besar gitu, terus habis itu mama kalian ngambilin kalian 1 centong nasi, terus kalian bilangnya noch einmal bitte. Nah, kayak itu bisa dikatakan kayak gitu, atau dengan perkataan yang memiliki makna seperti wie bitte begitu. Selanjutnya ada bitte wiederholen atau wiederholen bitte. Nah, tolong ulangi sekali lagi, itu untuk pernyataan atau perbuatan. Ya, kamu ulangin lagi gitu. Misalnya kamu disuruh pencet tombol nih, kurang gitu, harusnya 2 kali, ya noch einmal bitte, atau ya wiederholen. Tapi kalau wiederholen tuh lebih mengulangi hal yang sama kan. Terus ada ich weiß nicht. Ich weiß nicht itu aku tidak tahu, udah gitu. Weiß itu dari kata wissen yang merupakan wise itu berasal dari kata wissen yang memiliki arti mengetahui. Itu kata kerja atau verben. Kemudian ada ich, itu subjek yang memiliki arti aku. Kemudian ada keine Ahnung. Nah, kalau keine Ahnung kan di sini kan artinya aku tidak tahu. Nah, lebih tepatnya sebenarnya bukan aku tidak tahu, tetapi lebih ke aku tidak ada ide gitu. Kayak apa ya? Ya, selain ada keine Ahnung, bisa ditulis juga sebagai keine Idee. Keine Idee. Keine, kemudian IDE. Keine Idee. Selanjutnya ada kein Problem, itu tidak masalah. Es tut mir leid dan es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, mohon maaf. Es tut mir wirklich leid, aku benar-benar minta maaf. Udah beda banget kan artinya. Selanjutnya ada naturally. Naturally itu artinya tentu saja, sedangkan ya artinya ya. Oh ya, dalam bahasa Jerman huruf J itu dibaca J ya. J. Jadi kalau ada huruf J ketemu A itu pasti bacanya itu ya. J ketemu U kayak gitu. Kemudian nein. Nah, kalau dalam bahasa Jerman ketemu I jadinya AI. Nein, kayak gitu. Nah, jadi diingat ya, kalau Y itu dibacanya yot. Jadinya kalau ya ini dibacanya jadi ya. Ja dibaca ya. Kemudian nein. Nah, kalau dalam bahasa Jerman EI itu bacanya I. Kan tahu
Albert Einstein. Jadi ini bacanya I. Albert Einstein. Gitu. Oke. Kemudian ada vilai. Nah, di sini vilai artinya mungkin. Kalau I ketemu E itu udah bacanya itu jadinya double I. Jadi vilai. Ini kan vilai. Jadi bacanya itu jadinya gini, double I, vilai. Itu untuk vilai. Kemudian ada berikutnya itu ada alles gut. Alles gut itu artinya tidak masalah, santai aja kayak gitu, chill. Alles gut itu lebih kayak kalian misalnya lebih ke keadaan, perasaan kayak gitu, itu biasanya jawabannya alles gut. Bukan cuma perasaan juga sih, tapi ya termasuk perasaan, tapi perasaan dengan keadaan. Contoh lagi riwah nih, keadaannya lagi berantakan banget, terus lagi sibuk-sibuknya, terus kemudian kalian itu sebenarnya hektik, tapi kalian tuh masih bisa ngontrol. Kemudian ada orang nih nanya, alles gut kayak gitu ya, terus kalian jawab ya alles gut gitu. Jadi kalau alles gut itu berarti kalian bisa menghandle keadaan kayak gitu. Kemudian ada genau. Genau artinya benar atau betul sekali, lebih tepat gitu loh. Nah, stim itu dari verbnya itu stimmen, yang artinya itu suara. Jadi kayak kalian menyetujui ini dengan pendapat itu, agree. Kemudian ada zweifellos, tidak diragukan lagi. Berikutnya ada warte, artinya tunggu. Selanjutnya kita bahas langsung ya ke bagian kedua, nanti kita langsung bahas soal. Nah, di sini ada Zeit atau waktu. Zeit ya, jangan lupa EI itu dibacanya AI. Jadi Zeit atau waktu. Nah, ini adalah pembagian waktunya. Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Mitternacht. Nah, ini tuh harus tahu ya, karena pasti ada kesepakatan ya, wann treffen wir, kapan kita bertemu. Nah, Vormittag artinya menjelang siang, antara pukul 9 sampai pukul 12. Ini ada Mittag 12 sampai jam 14. Kemudian Nachmittag pukul 14 sampai pukul 18. Abend itu 18 sampai 22. Nah, itu 22 sampai 6. Mitternacht 00 sampai 01. Nah, di sini Abend itu lebih kayak easy ya, santai. Jadi Abend itu nggak hanya dipakai pas pukul 18 sampai pukul 22. Abend itu bisa digunakan pukul 4 sekalipun ya, maksudnya pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nah, itu biasanya ketika kalian udah selesai kerja. Nah, kalian udah selesai kerja nih pukul 4. Di sana kan on time ya. Kalau jadwal pulangnya jam 4 itu ya udah pulang, mau kerjaan kalian udah selesai atau belum. Kalau jam 4 waktunya pulang ya kalian harus pulang dan wajib pulang kayak gitu kan. Nah, misal nih pukul 16 kalian udah selesai, kalian mau pulang, kalian berpisah dengan rekan kerja kalian atau rekan sekolah, rekan kursus, atau kenalan kalian gitu. Nah, kalian tuh berpisah dan di situ kalian pakai salamnya itu pakai Abend. Jadi itu udah dinyatakan Abend. Abend tuh lebih ke waktu istirahat. Kemudian ada, nah di sini ini adverb time. Nah, di sini ada adverb time. Jadi keterangan waktu. Ada heute. Ketemu U itu lebih ke dibacanya jadinya lebih ke OI ya.
heute. Kemudian ada gestern, ada jetzt. Nah, tadi kan jangan lupa J itu kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman tuh bacanya itu jadinya J. Jadinya jetzt. Kemudian übermorgen, Uber, umlaut ya ini ya, umlaut. Jadinya übermorgen. Selanjutnya ada vorgestern. Nah, lalu ada Wochenende, akhir pekan. Dieses Jahr, tahun ini. Nächstes Jahr, tahun depan. Ada Monat, oft, bald, immer, nie. Ini itu tidak pernah. Kemudian selten, manchmal, früh, spät, später, sofort, noch nie. Nah, tadi ini artinya tidak pernah. Tidak pernah. Kalau noch itu artinya masih, sedangkan noch nih belum. Jadi noch nih belum. Next ada schon, sudah. Tadi beda ya. Yang tadi kan schon, bitte schön, danke schön. Kalau ini tuh schon. Jangan salah, schon. Ini lebih ke u. Schon, sedangkan ini lebih ke o. Schon. Kayak gitu. Nah, schon sendiri itu sebenarnya punya arti indah, baik, atau cantik. Kemudian sedangkan schon itu artinya ya udah, artinya itu sudah. Ini schon. Kemudian ada eben tuh baru saja, sedangkan danach itu setelah itu. Nah, kita masuk ke latihan. Kemarin kita udah bahas ya, harusnya ya, untuk materi ini. Latihan, lengkapilah percakapan berikut menggunakan materi yang telah diajarkan. Ada halo. Itu. Nah, kita lanjut. Lihat dulu nomor 1. Good bla 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 und dir, ya. Danke tadi. Jadi terima kasih. Kemudian berikutnya ada nomor 2. Bla 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 ich möchte fragen. Jadi di sini bisa Entschuldigung Sie bitte atau Entschuldigung bitte. Bitte. Ya bla 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 bitte. Oh. Nah, ini di garis bawah ya. Kalian kan belajarnya dari bahasa Indonesia. Nah, di sini dulu. Permisi, saya ingin bertanya. Nah, ini kan ada permintaan permohonan. Jadi pakainya yang lebih sopan aja, pakai Entschuldigung Sie bitte. Kemudian ya silahkan, berarti ya bitte. Wann kommt der Chef? Kapan bos datang? Ah ya, Sie kommen am menjelang sore, berarti tadi ya Nachmittag. Am Nachmittag. Kemudian, halo kan ich die Blumen haben? Bisakah aku memiliki bunga itu? Jawabnya ya, tentu saja deh. Apa tadi ya, tentu saja. Tentu saja itu tadi artinya adalah mana tentu saja. Ya, naturally. Warum kommen Sie zu spät? Kenapa dia datang terlambat? Jawabnya aku tidak tahu, berarti kadang Ahnung. Kira-kira benar atau salah? Kita lihat dulu.
Aku tidak tahu. Nah, kemudian ada bla 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 pada Morgan command. Kalau mungkin tadi ada vilai. Benar atau enggak? Kita cek dulu lagi. Oh benar, vilai. Berikutnya ada tidak masalah, berarti kalau dalam bahasa Inggris saja no problem, berarti kalau bahasa Jermannya no itu bisa digantikan jenis kein, jadinya kein problem. Nah berikutnya ada Hana IKY jetzt bla bla bla. Di situ ada choose, berarti sama, genau, choose. Kemudian terakhir, ich will dir morgen wieder telefonieren. Aku ingin besok menelponmu lagi. Atau aku akan menelponmu lagi besok. Oke, bla bla bla, auf Wiedersehen. Jadi kalau tidak masalah tadi adalah kein problem. Berikutnya ada sampai jumpa, berarti bis morgen. Selamat malam, berarti kira-kira pakai apa kalau semalam malam? Kan ada guten Nacht sama guten Abend. Kira-kira pakainya yang apa? Genau, guten Nacht. Bisa dua-duanya, karena di sini kita harus melihat waktu, jadi mengucapkannya itu melihat waktu. Berikutnya selamat tinggal, berarti bisa choose. Sampai jumpa nanti, bisa bilang bis später atau bis nachher. Berikutnya tengah malam, berarti Mitternacht atau Mitternacht. Sampai jumpa besok, berarti bis morgen. Terima kasih banyak, ada vielen Dank, dan sehr. Next, aku tidak tahu, jawabannya cuma satu, ada ich weiß nicht. Tidak ada ide, berarti keine Ahnung. Atau keine Idee. Berikutnya ada aku sungguh minta maaf. Kali kan ada dua, es tut mir leid dan es tut mir wirklich leid. Kira-kira ya pakai yang mana? Ya, kalau aku sungguh minta maaf, dianya jadinya es tut mir wirklich leid. Benarkah kira-kira? Ya, benar-benar atau sungguh. Berikutnya ada halo Swiss Jerman Selatan, berarti servus. Servus kah atau ciao?
servus ya guys. Ya, servus. Oke, kita udah bahas ya materi untuk ini ya, banyak banget ya. Oke, kita udah bahas untuk bab pertama, kita udah ulangi pembahasan untuk bab pertama. Jadi kalau ada pertanyaan itu langsung kirim aja, nanti bisa saya jelaskan ulang atau saya jabarkan aja melalui pesan, bukan lagi voice atau video. Jadi katakan kebingungannya di mana, langsung aja to the point, nanti akan selesaikan. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Kita lanjutkan besok ya. Oke, jangan lupa belajar. Sebenarnya untuk belajar bahasa itu bisa dikatakan gampang, bisa juga dikatakan susah. Yang susah dari belajar bahasa itu adalah kebiasaan lidah. Jadi kayak tadi kan udah ada banyak contoh nih, contoh-contoh kata dalam bahasa Jerman, kalimat dalam bahasa Jerman, dan aku udah spillin cara bacanya sedikit-sedikit. Nah, di situ kalian bisa nih melatih lidah kalian dengan mengulangi kata-kata tersebut, menghafal kah, atau kayak sekedar membaca ulang. Itu udah cukup membantu banget. Jadi nanti bahasa Jerman kalian aku jamin bagus, dan semoga lulus untuk ujian Gute-nya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Jadi kalau kalian komentar, masih kritik, ngasih saran atau nanya, itu nanti bisa membantu bahasa Jerman kalian juga, karena aku terus update. Oke, bye.